Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita si Yamin dan si Johan bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Si Bertes ialah suami si Inem, bapaknya si Yamin dan si Johan. Si Bertes bukan orang Jakarta, melainkan asal dari Ambon, lahir di Saparua. Dari kecil ia mendengar orang bercerita bahwa orang yang jadi serdadu senang sekali penghidupannya dapat melihat-lihat negeri jauh. Kalau berani dapat naik pangkat dan mendapat gaji besar. Oleh sebab itu, setelah cukup umurnya 21 tahun, Bertes masuk serdadu. Dan kebetulan ayahnya yang selalu menghalangi maksudnya itu sudah meninggal dunia. Setelah 3 tahun ia dalam dinas belajar di Gombong, ia dipindahkan ke Kutaraja. Pada waktu itu tanah Aceh belum tunduk semua kepada kompeni. Orang Aceh terus melawan dan peperangan berkobar. Peperangan itu bertahun-tahun lamanya, entah berapa ratus atau berapa ribu orang dari kedua belah pihak menemui ajal di medan perang. Berapa banyak pula yang cacat tubuhnya. Memang orang Aceh bukan bangsa penakut, sekali-kali tidak gentar ia menentang musuh yang berlipat ganda banyaknya. Yang lebih-lebih menyusahkan mereka menyerang dengan sembunyi-sembunyi di dalam hutan-hutan yang belum pernah dilalui serdadu. Bila hari malam sedang serdadu tidur nyenyak dalam tangsi atau kubu, tiba-tiba orang Aceh itu masuk beramai-ramai menyerbu ke tengah-tengah serdadu yang banyak itu, sambil mengayunkan rencong Acehnya ke kanan ke kiri. Tidak sedikit kerugian di pihak kompeni dan di pihak mereka sendiri. Kadang-kadang orang Aceh yang datang menyerang kubu itu tidak seorang pun yang tinggal hidup, mati semuanya. Tetapi bagi putra Aceh kematian yang demikian tidaklah menjadi perhitungan. Malah dia merasa bersyukur karena mati di medan perang dipandangnya mati suci, yakni mati syahid, arwahnya masuk surga. Dalam peperangan yang hebat itu Bertes turut serta, tetapi dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Bertes tinggal selamat dan terpelihara nyawanya. Beberapa kali ia mendapat luka, ada yang ringan, ada pula yang parah, tetapi tidak pernah membahayakan jiwanya. Salah seorang hulu balang besar di negeri Aceh itu bernama Teku Umar. Pada dewasa itu segala tanah daerah Kutaraja sudah aman, sekali-sekali ada juga orang mengamuk, tetapi tak berarti. Pada waktu itu bala tentara kompeni telah dibagi-bagi, sebagian pergi memerangi musuh yang berkumpul di hulu-hulu tanah Aceh, sehingga tidak berapa lagi serdadu yang tinggal di Kutaraja. Teku Umar pun telah berdamai dengan kompeni. Waktu itu Bertes ada di Kutaraja, menjaga di situ dengan beberapa orang kawannya, di bawah pimpinan seorang kapten muda. Bertes amat menyesal sebab tidak turut pergi ke tanah itu. Ia berani dan amat suka berperang. Apalagi bila melihat kawan-kawannya naik pangkat sesudah mereka menunjukkan kegagahan di medan perang. Tetapi ia lupa berapa banyaknya yang tewas. Barangkali ia terlalu percaya pada tubuhnya yang kukuh, lengan besar, dada bidang, dan matanya yang tajam itu. Pada waktu itu, tatkala serdadu-serdadu tidak seberapa lagi banyaknya di Kutaraja, tiba-tiba Teku Umar menyerang kompeni dengan hebatnya. Bagaimana terkejutnya orang-orang di Kutaraja karena kejadian yang tidak disangka-sangka itu. Tak dapat diceritakan. Tidak seorang juga menyangka Teku Umar mempunyai maksud demikian. Menurut perhitungannya, waktu serdadu berangkat ke Tanah Hulu, itulah saat yang baik akan menyerang Kutaraja. Bila terjadi yang demikian, tentu dengan mudah ia dapat menaklukkan serdadu-serdadu yang ada di hulu-hulu Aceh, karena mereka telah bercerai-berai. Daya upaya itu betul-betul dijalankannya, tetapi sebagai lazimnya, tidak semua angan-angan atau cita-cita itu dapat diperoleh. Demikian juga cita-cita Teku Umar. Pukul 12 malam, kedengaran bunyi tembakan berturut-turut di luar Kutaraja, alamat musuh menyerang. Sesaat itu juga berbunyilah trompet di tangsi membangunkan serdadu yang tidak sekali-kali memimpikan bahaya itu.
Seorang serdadu jaga yang disuruh menyelidik kembali membawa kabar bahwa musuh itu adalah Laskar Teku Umar. Peperangan pecah berkobar. Laskar yang berani maju menyerang musuh. Bunyi senapan dan meriam gemuruh dari benteng bagai halilintar membelah bumi bunyinya. Peluru besar-besar jatuh ke tengah-tengah musuh yang banyak itu. Siapa yang kena rebah ke tanah. 3 jam lamanya peperangan itu belum tentu kalah menangnya, tetapi rupanya pihak Teku Umar tidak kuat bertahan lama. Setelah tersiar kabar bahwa Sultan Aceh belot kepada pemerintah Belanda, maka berkumpullah segala tentara kompeni dari segala pihak ke Kutaraja. Dari Betawi dan dari Padang pun datang bantuan karena kompeni melihat bahaya besar mengancam. Teku Umar pun mengumpulkan kekuatannya karena ia telah mengetahui bahwa inilah ikhtiar yang penghabisan. Jikalau ia berhasil kali ini, ia menjadi raja selama-lamanya, dan jika ia kalah, ya hal ini tidak lagi dipikirkannya lebih jauh. Peperangan yang penghabisan sekali terjadi pada 29 hari bulan Mei tahun 1896. Pada waktu itu habislah perang Teku Umar, negeri dan istananya habis terbakar, tetapi Teku Umar terus hilang, tidak ada kabar beritanya. Menurut pendapat setengah orang, Teku Umar tewas dalam peperangan dan mayatnya dilarikan oleh pengikut-pengikutnya. Dalam peperangan itu Bertes menderita luka parah. Ia dibawa orang ke rumah sakit untuk ditolong nyawanya. Bertes tidak ingatkan dirinya waktu dibawa itu. Di rumah sakit dengan segera ia diberi pertolongan. Itulah permulaan riwayat hidup Bertes sejak meninggalkan kampung halaman dan ibu bapaknya. "Adakah ia tidur semalam?" tanya tuan dokter perlahan-lahan kepada penjaga yang berdiri dekat sebuah tempat tidur. Di tempat tidur itu terhantar seorang orang sakit, mukanya pucat, kepala dan dadanya berbalut dengan kain putih. "Ya tuan," jawab penjaga itu dengan hormat. "Dari pukul 9 hingga pukul 3 lewat, ia mengaduh-aduh kesakitan. Sudah itu sampai sekarang ia tidur kembali dengan tenang." "Bagus, bagus," kata dokter itu pula. Lalu ia menghampiri tempat si sakit itu. "Ya betul, tetapi kamu harus hati-hati menjaga dia. Obat dalam botol itu tak usah dipakai lagi." Sesudah itu dokter pergi ke kamar lain. Orang yang terbaring itu ialah Bertes. Ia mendapat luka 3 liang, 2 di kepala dan 1 di dada dalam suatu perkelahian malam hari. Luka di dada itu yang parah kena tikam rencong Aceh yang berbisa tepat di bawah tulang rusuk kelima sebelah kanan. Karena parahnya ia tidak dapat bergerak dari tempat tidur. 3 minggu ia tergeletak saja seperti mati. Sehabis peperangan yang besar itu, Bertes dan 4-5 kawannya dinaikkan pangkatnya menjadi sersan karena keberaniannya dalam perang. Sekarang barulah Bertes mendapat apa yang diimpi-impikannya bertahun-tahun lamanya, tetapi pangkat itu diperolehnya dengan bayaran yang mahal juga. Dibeli dengan darah yang bukan sedikit, hampir saja ditukar dengan jiwanya. Waktu yang 3 minggu itu pada perasaan Bertes lebih lama daripada 21 minggu di waktu ia sehat dan afiat. Selama ia terbaring di tempat tidur, ia merasa dirinya amat celaka. Sehari-hari ia teringat waktu yang telah lalu. Waktu ia masih kecil dipelihara orang tuanya, ia terkenang pada ibunya, teman-teman dan yang lain-lain. Tetapi tidak suatu apapun yang menghibur hatinya. Kalau ia mengerang kesakitan, tak ada orang yang bertanya ataupun menunjukkan belas kasihan. Betul, ia mendapat obat dan makan dengan cukup, tetapi ia tidak mendapat pemeliharaan dengan cinta dan kasih sayang, seperti orang tua memelihara anak. Dari sehari ke sehari makin terkenang oleh Bertes kecintaan orang tuanya yang tiada terhingga itu. Suatu malam sedang ia duduk-duduk bersandar pada bantal yang disusunnya, terkenang pula ia kepada orang tuanya. Di rumah sakit sunyi senyap, semua orang tidur nyenyak di bawah selimut tebal karena malam itu amat dingin. Suasana sepi di rumah sakit dan suara angin meraung disertai hujan rintik-rintik. Itu pun merawankan hatinya.
Ia terkenang kampung halaman tempat ia tinggal di hari mudanya. Perasaannya resah gelisah, matanya tak hendak tidur karena kenang-kenangan yang selalu berkisar-kisar dalam benaknya. Tampaklah oleh mata hatinya bayang-bayang ibunya yang tua, tempat ia berdosa dan durhaka. Telah 12 tahun ia meninggalkan kampung halamannya, belum pernah ia berkirim kabar kepada ibunya itu, yang selalu masgul mengenangkan anaknya yang tunggal itu. Dengan kedua belah tangan, Bertes pun menutup mukanya lalu menangis terseduh-seduh. Sekarang barulah ia mengetahui dosanya yang besar itu. Setelah sejurus lamanya ia menangis, ia berkata sendiri, "Tuhan, ampunilah kiranya dosa hamba kepada ibu hamba. Tahulah hamba, tidak dapat hamba hidup dengan selamat di dunia sebelum Engkau yang amat pengasih mengampuni dosa hamba. Hamba berjanji akan mengubah pikiran hamba yang sesat selama ini. Ya ibu yang tercinta, moga-moga Tuhan melanjutkan usia ibu dan mempertemukan ibu dengan hamba, supaya anak yang malang ini membalas cinta dan kasih ibu. Ya ibu, ampunilah dosa anak yang durhaka ini. Hamba sekarang bersumpah kepada Tuhan bahwa hamba akan tobat dari perbuatan yang sesat itu. Mulai hari ini, hamba tidak mau bercerai dengan bunda lagi, meskipun apa juga yang terjadi. Susah dan senang yang hamba peroleh, bunda terimalah dengan hati yang rela." Setelah berkata demikian, disapunyalah air matanya dengan sapu tangan. Sesudah itu, betapa senanglah hatinya. Tetapi ketika ia mengatur letak bantal dan membentangkan selimutnya, tiba-tiba ia mendengar suara di dalam hatinya. "Bertes, Bertes, saya bersyukur dan bersenang hati. Tetapi sudah terlambat." Bertes tidak mengerti suara apa itu. Neng, neng, neng. Lonceng tangsi berbunyi 3 kali. Tiada berapa lama Bertes pun tidur dengan lelapnya. Ketika bangun ia terkejut karena matahari telah tinggi. "Ah, saya terlambat bangun pagi ini," katanya. Lalu duduk seraya melipat selimutnya, kemudian mencuci muka dengan air yang baru dibawa mantri rumah sakit itu. Sesudah ia mencuci muka, ia pun merasa badannya amat segar. Rupanya tidur yang nyenyak semalam itu menguatkan badannya. Sekarang ia dapat berjalan dari tempat tidurnya ke meja makan. Selesai makan, ia berjalan lambat-lambat hendak berbaring di kursi panjang di depan kamarnya. Dengan kaki terlunjur ia berbaring di kursi panjang itu seraya memandang keluar ke pohon-pohon kayu dan bunga-bungaan yang sedap-sedap dan harum baunya. Burung-burung bersiul riang mencari mangsa dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Kumbang dan kupu-kupu pun berterbangan ke bunga-bunga yang sedang berkembang, mencari madu yang manis. Pemandangan yang permai itu sebagai penglipur hati Bertes. Mukanya pun berserilah dan matanya berkilau-kilau menunjukkan kegembiraan yang tersimpan dalam dadanya. Sekian lama ia di rumah sakit belum pernah merasa gembira dan senang sebagai itu. Dengan napas panjang-panjang ia menghirup rokoknya serta menghembuskan asap ke atas. Dengan mata yang bersinar-sinar ia menurutkan kepul asap rokok itu. Lama ia berpikir dengan jalan apakah ia hendak menyenangkan ibunya yang tua itu. Akhirnya ditetapkannya, ia akan memesan ibunya supaya datang dan hidup bersama-sama dengan dia. Kemudian ia hendak mencari seorang istri yang baik untuk memelihara ibunya itu. Kalau ia pergi ke negeri lain sebagaimana kebiasaan serdadu. Sekarang ia sanggup memelanjai istri dan ibunya dengan sederhana karena ia telah naik pangkat. Tetapi sebentar-sebentar terpikir lagi olehnya, apakah gerangan arti suara yang semalam itu? Tetapi sudah terlambat. Kira-kira sebulan sesudah itu, Bertes sembuhlah. Pada suatu petang ketika ia duduk-duduk di depan rumahnya, datanglah seorang pengantar pos mendapatkan dia. Orang itu membuka tas lalu memberikan sepucuk surat bercap nama kampungnya Saparua. Dengan hati berdebar-debar Bertes menerima surat itu, lalu masuk ke dalam hendak membaca. Dalam surat itu, pamannya memberitahukan bahwa ibu Bertes telah meninggal dunia.
Demi ia membaca surat itu, lemahlah segala tulang sendinya, dan ia pun jatuh tak ingatkan diri. Setelah siuman kembali ia menangis dengan sedihnya, serta sesal yang tiada putusnya. Tetapi semuanya itu tak berguna lagi. Sudah terlambat, sebagai kata suara yang didengarnya pada malam itu. Sekarang cita-cita Bertes hendak meminta ibunya datang dari Saparua tak berguna lagi. Ibunya telah pindah ke dunia yang baka, terlepas dari segala beban hidup yang dipikulnya selama di dunia. Hati Bertes pun setiap hari bertambah susah karena ia tak dapat lagi meminta ampun kepada ibunya. Makin dikenangnya, makin dirasanya bahwa ia berdosa besar kepada ibunya yang tidak dapat mengampuninya lagi. Barangkali ibu meninggal karena duka sebab perbuatanku, pikir Bertes. Betapa besar dosaku kepadanya, karena aku tak dapat menunjukkan tobatku. Siapakah yang dapat membersihkan diriku dari dosa yang besar itu? Bagaimanakah gerangan jadinya nasibku kemudian hari? Demikianlah kata Bertes di dalam hatinya berulang-ulang bila ia teringat ibunya itu. Cita-citanya yang kedualah yang dapat disampaikannya, yakni mencari seorang perempuan yang akan jadi kawan hidupnya. Sebab ia telah mengalami betapa susahnya orang yang hidup seorang diri, tiada beristri. Tambahan pula kurang patut hidup serupa itu di mata orang banyak. Seorang perempuan anak sersan tua, kawan sekampungnya, itulah yang disetujui hati Bertes. Anak darah itu, Mina namanya, sederhana parasnya, budi pekertinya baik, meskipun ia bukan turunan orang mulia, tetapi tabiatnya baik, tutur bahasanya manis dan perkataannya lemah lembut. Gadis itulah yang diambilnya jadi istri. 5 tahun lamanya ia bercampur dengan istrinya itu dengan selamat dan bahagia. Mereka telah mendapat 2 orang anak laki-laki yang dinamai Yamin dan Johan. Kelahiran anak-anak itu menambah erat juga kecintaan antara laki bini itu. Tetapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kesejahteraan hidup rumah tangga itu tidaklah akan kekal rupanya. Selama Bertes bekerja di Kutaraja, ia amat suka berkawan-kawan dengan beberapa orang yang kurang baik tabiatnya dan suka mabuk. Oleh karena pergaulan itu, perlahan-lahan Bertes terbawa ke jurang yang dalam. Lama-kelamaan ia pun terbiasalah meniru perbuatan kawan-kawannya yang sudah menjadi budak minuman keras itu. Beberapa kali istrinya menasehati supaya menjauhkan diri dari orang-orang pemabuk itu, tetapi Bertes tak peduli. Dengan demikian ia jadi orang pemabuk. Tak dapat lagi ia melawan nafsunya meminum minuman keras yang mencelakakan diri dan jiwa itu. Makin lama makin jauh Bertes tersesat dari jalan yang benar. Ia tak mengindahkan lagi dirinya. Kesehatan tubuhnya makin kurang. Dari sehari ke sehari ia bertambah kurus. Tak berapa lama ia pun mendapat penyakit beri-beri kering. Berbulan-bulan lamanya ia terbaring di rumah sakit, tetapi tak dapat ditolong. Hanya bertambah hari bertambah keras juga penyakitnya. Akhirnya ia dikirim ke Jakarta karena menurut keterangan dokter barangkali ia akan sembuh kalau pindah tempat. Dengan selamat ia sampai di Jakarta beserta anak istrinya. 6 bulan lamanya ia berobat di rumah sakit di Jakarta, barulah sembuh. Tetapi ia diberhentikan dari pekerjaannya karena badannya tidak kuat lagi. Akan pulang ke daerahnya ia malu, karena sepeser pun ia tiada beruang. Apalagi karena telah beberapa tahun ia tidak pernah berkirim surat kepada kaum keluarganya. Kota Jakarta dipilihnya menjadi tempat kediamannya selama-lamanya karena di kota yang besar itu tidak ada orang yang dimaluinya dan jaranglah orang mengetahui kemiskinannya itu. Dengan uang pensiun yang sederhana dan gaji yang diperolehnya dari pekerjaan yang ringan, dapatlah ia hidup sederhana dengan istri dan kedua anaknya, Jamin dan Johan, di Jalan Mangga Besar itu.
Dalam tahun yang pertama ia hidup dengan selamat bersama anak istrinya, ia tidak melupakan semua nasihat istrinya yang bijaksana itu, karena ia telah merasa celaka dan sengsara yang dideritanya sejak dari Aceh itu. Mina pun tidak melupakan kewajiban mengurus rumah tangga, memelihara anak-anak, dan menghibur hati suaminya. Apabila Bertes pulang kerja, Mina sudah sedia menanti di depan rumah dengan muka yang manis. Segera sesudah suaminya mandi, ia menyediakan makanan dengan suara lemah lembut. Disertai air muka manis, ia mempersilahkan suaminya makan. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.